Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan gas. Bab 1249 Gambar Long Ziluo, Ruoshi, hati-hati. Meskipun Ji Fei melihatnya, dia kesulitan bernafas setelah menarik Seng Lingyun tadi, dan bahkan mulai batuk hebat. Sudah terlambat untuk melindungi istrinya. Beberapa orang dari pihak Phoenix juga mengambil tindakan, tetapi mereka tidak beruntung. Mereka tidak tahu bahwa Phoenix menguasai seni bela diri, dan mereka pun terjatuh ke tanah. Tetapi dia tidak bisa datang untuk membantu Li Ruoshi. Qi Yuan dan Long Meiying terlalu jauh untuk tiba tepat waktu. Li Ruoshi yang malang, dia sendirian di sana saat ini, tanpa seorang pun yang melindunginya, dan tak seorang pun yang dapat melindunginya, dan dia hampir tersentuh. Wah, tepat ketika tangan kotor itu hendak menyentuh tangan Li Ruoshi, sebuah ponsel tiba-tiba terbang dari kejauhan dan mengenai tangan pria itu. Aduh, pria itu menjerit dan segera menarik tangannya. Chen Ziluo yang berpura-pura menjadi Long Ziluo sudah mendekat. Tidakkah kau pikir ada hukum untuk para bajingan ini? Siapa kamu sebenarnya? Para kaki tangan orang yang dipukul menjadi marah dan berteriak-teriak dengan marah. Mereka semua maju dan ingin memukul Chen Ziluo. Bang bang bang, tanpa berkata sepatah kata pun, Chen Ziluo berbalik dan menjatuhkan 7 atau 8 orang di depannya. Kerumunan yang awalnya sombong, tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Tetapi ada kemarahan di mata mereka ketika mereka melihat Chen Ziluo. Mereka semua memiliki latar belakang seni bela diri, dan banyak dari mereka adalah murid langsung dari keluarga seni bela diri kuno. Mereka seharusnya membunuh orang lain seketika di sini, tetapi sekarang mereka dibunuh seketika oleh orang lain. Mereka sangat kesal dan marah. Wah, kamu ikut campur urusan orang lain saja, aku. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Phoenix, yang telah melepaskan tangannya, bergegas mendekat, berbalik dengan cepat, dan menjatuhkan semua orang yang menolak menerima kekalahannya. Phoenix maju dengan marah, mengangkat kakinya dan hendak menjatuhkannya ke selangkangan para pria, ingin mengubah mereka semua menjadi kasim. Biarkan mereka pergi. Ji Fei berhenti batuk dan berkata, "Ya, Tuan." Feng Huang menarik kakinya dan mundur ke sisi Li Ruoshi. Ji Fei memandang Chen Ziluo yang berpura-pura menjadi Long Ziluo. Dia merasa orang itu tampak familiar, tetapi dia sama sekali tidak mengenalinya dari wajahnya. Berpikir bahwa dia telah berdiri untuk melindungi Li Ruoshi di saat kritis tadi, itu dapat dianggap menyelamatkan mukanya sendiri. Senyuman muncul di wajahnya. Terima kasih. Hati Chen Ziluo kacau balau. Dia tidak pernah berpikir untuk membantu Ji Fei. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah membunuh Ji Fei. Tapi hari ini dia malah membantu Ji Fei. Dia sangat tidak senang dan sangat kesal. Namun, saya tidak bisa tidak senang, jadi saya memaksakan senyum dan berkata, "Sama-sama." Dia berdiri di samping dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si Kou Bingnian sangat gembira. Dia awalnya ingin mengatur agar si Kou Bingnian menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Dia khawatir tidak akan ada kesempatan bagus. Tetapi dia tidak menyangka akan ada yang menolongnya.
Yang paling penting adalah Chen Ziluo tampil sempurna. Dapat dikatakan bahwa dia berhasil mendapatkan kepercayaan Ji Fei. Dan itu adalah kepercayaan yang sempurna. Ini sangat berguna untuk penampilan Chen Ziluo pada konferensi seleksi pendatang baru. Si Kou Bingnian berdiri dan menatap mereka yang terjatuh. Apa maksudmu? Kau tidak ingin menginap di penginapan Longcheng? Kalau tidak, keluarlah dari sini sekarang juga. Seekor katak ingin memakan daging angsa, tetapi apakah dia tidak memperhatikan karakter moralnya sendiri? Beraninya kau membuat masalah di penginapanku? Kau mau mati? Kemarilah, patahkan satu tangan semua pembuat masalah itu. Lalu seret mereka keluar dan lempar mereka ke jalan. Mendesis, mendengar ini, semua orang di tempat kejadian tersentak dan menatap si Kou Bingnian dengan mata penuh ketakutan dan bahkan teror yang mendalam. Tetapi patah, suara renyah tulang patah mulai terdengar. Teriakan seperti suara babi yang sedang disembelih dengan cepat bergema di restoran itu. Jantung banyak orang mulai berdebar-debar, dan mereka bahkan merasa beruntung telah menyelamatkan hidup mereka. Apa-apaan, kejam sekali, bahkan banyak orang yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Merasa seolah-olah mereka cukup beruntung untuk selamat. Jika kau mengalahkan kami seperti ini, Long Tang pasti akan mengejarmu. Beberapa orang yang lengannya patah berteriak tidak puas. Namun, patahkan juga lengan mereka yang satu lagi. Begitu si Kou Bingnian selesai berbicara, seseorang maju untuk mengonfirmasinya. Kemudian terjadilah babak penyiksaan tragis lainnya, yang bahkan mematahkan lengan orang-orang yang tidak berteriak. Kalian semua dihukum, hukuman kolektif yang kejam. Suasana di tempat kejadian perkara penuh dengan darah dan niat membunuh. Namun, tidak ada ekspresi apapun di wajah si Kou Bingnian, bahkan tidak ada fluktuasi apapun. Seolah-olah semuanya normal. Pada saat itu, tak seorang pun berani berbicara lagi dan mereka semua menjadi sunyi senyap. Aku bilang padamu, ingat ini dengan jelas mulai sekarang. Di Dragon City Inn, hanya ada satu orang yang kata-katanya efektif, dan orang itu adalah aku. Si Kou Bingnian. Banyak orang di tempat kejadian merasa takut dan bahkan menunjukkan rasa takut. Pada saat ini, mereka telah kehilangan kesabaran dan bahkan kepercayaan diri mereka. Tujuan datang ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam konferensi seleksi pendatang baru Long Tang. Sekarang dia telah hancur sebelum dia terpilih. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu? Ketakutan dan teror muncul dalam hati mereka. Pemuda ini adalah pahlawan. Saat pertemuan seleksi pendatang baru Dragon Hall tiba, ingatlah untuk mendukungnya. Dragon Hall adalah tempat kesetiaan dan kebenaran, dan membutuhkan orang-orang yang setia dan benar. Kita harus mendukung orang-orang seperti itu. Si Kou Bingnian mengacungkan jempol pada Chen Ziluo. Sebagai seniman bela diri, kita harus membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita di sini untuk dipilih masuk ke dalam Dragon Hall of Loyalty, jadi, Anda tidak perlu memuji kami. Inilah yang seharusnya kami lakukan. Chen Ziluo mengatakan ini dengan rendah hati. Siapa nama pahlawan? Si Kou Bingnian bertanya, berpura-pura tidak mengenalnya. Ziluo panjang, Chen Ziluo menjawab dengan kooperatif. Nama yang hebat,
Aku percaya bahwa dengan rasa keadilan dan semangatmu, suatu hari kau akan menjadi seekor naga dari kerajaan naga, seekor naga yang terbang ke langit. Wah, setelah si Kou Bingnian selesai berbicara, dia memimpin tepuk tangan. Mengikuti jejaknya, banyak orang yang merasa beruntung juga mulai bertepuk tangan. Long Ziluo langsung menjadi pusat perhatian dan menjadi pahlawan di mata semua orang. Long Ziluo mengepalkan tangannya berulang kali, berperilaku sangat rendah hati. Ji Fei juga memuji penampilan Long Ziluo barusan. Dia memang sangat jantan dan mendominasi, dan dia juga menunjukkan kemurahan hati yang besar. Dia tidak mengatakan apapun. Li Ruoxi melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih, tetapi Long Ziluo menolaknya dengan sopan. Hal ini membuat Chen Ziluo tampak lebih jantan dan menawan, dan ia menjadi pria populer di tempat kejadian. Si Kou Bingnian berbicara tentang beberapa kejadian terkini di hotel dan kemudian meminta semua orang untuk pergi. Ji Fei sangat terkejut bahwa si Kou Bingnian mengingatkan semua orang untuk tidak membuat masalah di Longcheng baru-baru ini, terutama tidak membuat masalah di penginapan Longcheng. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Pada saat yang sama, semangat kepahlawanan Long Ziluo telah disampaikan kepada Kou Fanghua melalui video. Setelah menontonnya, dia sangat gembira dan segera pergi mencari Long San. Setelah melihat ini, Long San juga sangat senang. Dia merasa sangat bangga dengan karakter Long Ziluo. Dia sudah memutuskan untuk mendukung Long Ziluo. 6 hari berlalu dalam sekejap mata, dan tibalah hari dimulainya konferensi seleksi pendatang baru Longtang. Bab 1250 menyambut kepala Aula Longtang terletak di kaki Gunung Longsan. Letaknya di utara Longcheng, 5 km dari Longcheng. Saat itu belum fajar, tetapi banyak orang sudah bergegas menuju Longtang, dan semua orang berharap menjadi orang yang beruntung hari ini. Demi menghormati Longtang, semua orang berjalan. Karena orang-orang ini bangun pagi, seluruh kota naga menjadi ramai sebelum waktunya. Selama 6 hari terakhir, saya tidak tahu apakah itu karena pengingat si Kou Bingnian. Tetapi penginapan Longcheng sangat tenang dan tidak ada konflik atau kekerasan. Mereka yang kedua lengannya patah diusir, dan kejadian itu segera diketahui orang lain, sehingga orang-orang yang menginap di hotel lain juga berperilaku sangat jujur. Hari ini, meskipun banyak orang berjalan di jalan, mereka semua sangat tertib dan sopan. Ji Fei dan yang lainnya juga bangun pagi. Dia masih harus pergi ke Longtang. Apapun yang terjadi, dia harus melihat situasi dan menyerahkan jabatannya sebagai kepala aula. Ia berharap Longtang akan memiliki masa depan yang baik dan kembali meraih kejayaannya. Karena mereka masih sangat lemah, mereka berjalan sangat lambat dan mereka berempat tertinggal jauh di belakang orang banyak. Qi Yuan dan Long Meiying diatur oleh Ji Fei ke pinggiran. Dia sekarang adalah kepala Longtang dan dia masih harus menjaga citra Longtang. Ia khawatir dengan kejadian tak terduga lainnya. Jadi dia meminta 2 orang untuk memantau dalam banyak aspek. Ji Fei, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Seng Lingyun menatap Ji Fei dan bertanya, tidak ada yang perlu dipikirkan. Kau harus tahu bahwa bagiku, reputasi palsu tidak ada gunanya, dan aku tidak boleh menjadi beban bagi Balai Naga.
Wajah Seng Lingyun menjadi gelap. Dia membuka mulutnya beberapa kali, dan akhirnya menelannya kembali. Xiao Hongyan meneleponnya secara khusus untuk meminta Ji Fei agar tidak menyerahkan jabatan pemimpin Long Tang, dan memberitahu Seng Lingyun agar memberitahu Ji Fei bahwa kecerdasan lebih kuat daripada kekerasan, dan selama Long Tang dapat dipimpin dengan baik, kekerasan tidak diperlukan. Jadi dia ingin membujuk Ji Fei. Tetapi melihat bahwa Ji Fei telah mengambil keputusan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ji Fei berjalan maju bersama mereka sedikit demi sedikit. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka semakin dekat ke Aula Naga. Ji Fei merasa sedikit lebih malu, memikirkan betapa agungnya dia saat dia menerobos dari sini hari itu. Dapat dikatakan itu adalah sebuah ambisi yang luhur. Sekarang itu semua hanya mimpi. Meskipun dia tidak memiliki begitu banyak harapan untuk ketenaran, dia masih merasa agak malu dalam hatinya, terutama terhadap King Chang. King Chang menaruh harapan besar padanya dan membantunya berkali-kali, tetapi pada akhirnya dia selalu kecewa. Ketika mereka tiba 2 jam kemudian, alun-alun di depan Aula Naga sudah dipenuhi ribuan orang, baik pria maupun wanita. Karena apa yang terjadi hari itu, Long Ziluo menjadi sangat mencolok. Dan ada sekelompok orang di sekitarnya, yang jelas-jelas menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Ini membuat Long Ziluo tampak lebih tinggi dan lebih agung. Meskipun Ji Fei juga memiliki kesan yang baik terhadap Long Ziluo, dia selalu merasa bahwa orang itu tampak familiar, tetapi dia tidak tahu di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Pada pukul 9 pagi, pintu Aula Naga terbuka dan Long San berjalan keluar bersama 7 tetua lainnya. 8 orang menyetujui 2 baris, yang sama persis dengan 8 kata pada plakat di kiri dan kanan Aula Naga. Gunung-gunung dan sungai-sungai dikembalikan kepadaku, matahari dan bulan bersaing untuk meraih kejayaan. Dan pada plakat tepat di depannya tergantung sebuah plakat indah, yang di atasnya tertulis, "Naga terbang ke segala arah." Itu bukan 2 kata Long Tang. Ji Fei memandangi plakat itu, memikirkan misi Long Tang dan tujuan didirikannya, dan diam-diam mengagumi patriotisme Long Tang. Naga terbang ke segala arah. Bukankah itu berarti kerajaan naga menjulang ke segala arah? Hatiku dipenuhi rasa gembira, tetapi sayang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Semua orang di tempat kejadian sangat gembira ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bersemangat untuk mencoba dan memberikan penampilan yang baik. Long San melangkah maju dan berjalan keluar dari antara 8 orang itu. Desir, semua orang memandang lelaki tua kekar itu dengan ekspresi yang menakutkan di wajahnya serta rambut dan janggut putihnya, dan ada ekspresi keterkejutan di mata mereka. Long San melihat sekeliling dan berhenti sejenak pada wajah Ji Fei yang terlihat sangat rumit. Akhirnya, dia melihat ke samping dan berkata, "Hari ini adalah konferensi seleksi pendatang baru Dragon Hall tahunan. Konferensi seleksi pendatang baru Dragon Hall adalah seleksi elit Dragon Hall. Anda mungkin pernah mendengar tentang aturan penilaian. Saya akan menjelaskannya lagi di sini." Semua orang di tempat kejadian berdiri tegak, menjadi lebih tenang, dan memandang ke arah Long San. Mata mereka penuh dengan niat mendengarkan. Penilaian Balai Naga dibagi menjadi 3 tahap.
Tahap pertama adalah ujian hati manusia. Pada tahap ini, setiap orang akan memasuki labirin cermin dengan berbagai jebakan. Siapapun yang pikirannya tidak stabil tidak akan memperoleh hasil yang baik dalam hal ini. Dan kasus terburuknya adalah kematian. Oleh karena itu, pada tahap ini, jika ada yang memiliki pikiran jahat, tinggalkanlah diri mereka sendiri untuk menghindari malapetaka. Suasana hening dan tidak ada seorang pun yang keluar. Tahap kedua adalah penilaian dasar. Pada tahap ini, dinding-dinding dipenuhi dengan jurus-jurus bela diri dan buku-buku rahasia. Cocok untuk orang-orang dengan level yang berbeda. Sejauh mana Anda dapat berlatih tergantung pada bakat dan dasar Anda. Jika Anda gagal memenuhi standar, Anda akan tereliminasi. Namun bagi Anda secara pribadi, ini adalah peningkatan. Ada kegembiraan di wajah setiap orang, dan banyak dari mereka tampak bersemangat untuk mencoba. Longsan sangat gembira dengan penampilan ini. Lagi pula, semua orang yang belajar seni bela diri ingin berkembang, dan ini juga menjadi dorongan bagi kaum muda. Tahap penilaian ketiga adalah tingkat pelatihan seni bela diri yang lebih tinggi. Setelah semua orang keluar, mereka akan memutuskan departemen mana di Dragon Hall yang akan mereka tempati berdasarkan tingkat pelatihan mereka. Mendesis, terdengar suara tarikan napas di tempat kejadian. Semua orang sekarang mengerti bahwa selama mereka lulus 2 tahap penilaian, mereka benar-benar akan menjadi anggota Dragon Hall. Tahap ketiga adalah terobosan untuk menguji bakat mereka. Ji Fei berdiri di belakang, merasa gembira. Kalau saja dia tidak cacat dan bukan kepala aula, dia pasti ingin merasakan ketiga tahapan ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, pengaturan ini sangat masuk akal. Tahap pertama tentu saja yang paling sulit. Lagi pula, sangat sulit untuk menguji hati orang. Siapapun yang berkarakter baik akan mendapatkan sesuatu dari kunjungan ke Longtang. Pengaturan ini sangat bagus dan juga menjadi dorongan bagi para seniman bela diri. Semakin sedikit orang yang menekuni seni bela diri di masyarakat ini, dan mereka yang mampu bertahan dalam menekuni seni bela diri sangatlah langka. Ji Fei diam-diam memuji kenyataan bahwa Longtang mampu mematuhi sistem bahkan tanpa seorang kepala aula. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap tetua Longsan ini. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia tidak datang menemuinya atau memberitahu dia tentang pertemuan pemilihan anggota baru. Saya sekarang menyatakan, Longsan tiba-tiba meninggikan suaranya. Wow, semua orang di tempat kejadian berdiri dalam barisan yang rapi. Kegembiraan tampak di wajah mereka. Mereka sudah mulai menunggu, dan penantian telah dimulai. Selamat datang, Ketua Aula. Tetua Longsan berteriak keras dan tiba-tiba berbalik menatap Ji Fei. Selamat datang, Guru. Long Hui mengikutinya sambil berteriak, selamat datang, Guru. Sorak-sorai orang-orang Balai Naga di tempat kejadian perkara langsung bergema di seluruh tempat, dan bergema lama di Gunung Naga di belakang mereka. Serius, bermartabat, bersambung.